Kurang oksigen. Kalau nguap terus berarti oksigennya kurang. Allah mepaksakeun. Ayo. Allah mepaksakeun. Aku gimana? Capek be? Oh, lumayan. Semangat. Vakum setahun gara-gara COVID. Ternyata udah lama banget nggak naik Gunung Tanggamus. Terus tadi tuh sempat nyasar kan karena kirain memang itu jalurnya. Tapi memang bener itu jalurnya, itu jalur dulu. Dan sekarang ganti jalur dan Jalurnya udah ditutup ya. jalurnya udah ditutup yang lama, sekarang udah ganti jalur baru. Tapi alhamdulillah treknya kelihatan sih, jadi nggak bikin apa ya, sumpah capek banget. Tapi di sini nggak panas, nggak bikin ngap. Belum lama kayak ini jalurnya. Iya, tuh kan. Oh iya, harusnya di sini. Oh, berarti udah nggak bisa buat camp di sini. Harusnya di sini guys, fitur imbanya. Kita pakai autan dulu dong. Itu tuh harusnya. Iya, sini aja. Capek banget. Juga udah nggak ada. Udah. Capek. Capek nggak? Capek banget. Capek banget. Masya Allah. Tulisannya digeser ke sini. Tuh kan 130. Oh iya. Iya ada duit. Biarin. Ada duit 2.000. Pintu rimba Gunung Tanggamus, ketinggian kurang lebih 1130 mdpl. Ya di mana karet gua? Mantap. Tadinya di sini kan. Jam berapa nih? Assalamualaikum. Bang istirahat ya. Jam berapa nih, Dek? Ada duit guys. Jam Coba 8 masukin pagi. aja. Nggak boleh ngambil yang bukan hak milik kita. Oke. Oh, gua tuh di mana karetnya? Oke guys, jadi ini udah beres azan, udah jam 12:10. Kita masih di pintu rimba Gunung Tanggamus di ketinggian 1130 mdpl dan sekarang mau lanjut langsung ke perjalanan selanjutnya. Jadi insya Allah dari pos 1 ke pos 2 itu sekitar 15 menit lah kurang lebih.
karena kan ini pos 1 pos 2 20 menit, kalau bisa kita 10 menit. Terus dari pos 2 ke pos 3 1 jam, kalau bisa 30 menit. Karena aku pernah ngalamin dari pos 1 ke pos 3 itu nggak terlalu lama. Jadi aku waktu tuh gagal summitnya gara-gara pakai sendal, terus habis itu kena pacet, jadi takut banget, langsung turun sampai nangis muka komok, itu udah nggak berpikir apa-apa lagi. Nah sekarang kaos kakinya di luar tuh. Ini kata babe gitu. Nah sekarang kayak gini karena aku takut kena pacet. Nah pacetnya itu masuk ke celana, jadi celananya aku masukin ke kaos kaki dan kaos kakinya di luar tuh. Jadi semoga aman ya, karena aku udah ratusan kali naik gunung ini, cuman emang belum pernah sampai puncak. Ya gas lah. Puncak. Oke guys, jadi buat semua, nggak buat semua sih, buat para pendaki yang di Gunung Jawa, maksudnya udah mendaki di Gunung Jawa, buruan cobain ke gunung di Lampung atau nggak gunung-gunung yang di Sumatera, karena menurutku gunung-gunung yang di Sumatera itu ekstrim, apa sih, treknya itu tuh lebih ekstrim. Terus juga vegetasinya kalau misalkan udah lewat pintu rimba udah lebih lebat. Terus habis itu apa sih, ini hutan-hutan basah gitu loh, jadi banyak banget pacetnya. Dan setahu aku Gunung Jawa itu nggak ada pacetnya ya, yang ada tuh di Sumatera sama Kalimantan. Pernah nonton di videonya Bang Zawin sama Bang Firsa Besari. Oke guys, Tulisannya 20 menit, air selin cuma 5 menit. dari pos 1 ke pos 2 30 menit. Cobain ya, nanti semoga cuma 15 menit gitu. Jangan terlalu banyak istirahat di sini karena udah mulai banyak pacet. jadi harus gas buru-buru pokoknya. Pamit. Takut sama pacet
Udah. Apa ya tuh? Singkirkan dulu. Gas. Mana? Ada tulisannya sih. Nih jalur lama nih. Yang ini jalur lama. Udah ditutup. Ada jalur baru. Capek Bu. Capek banget. Baru 20 menit. Ternyata lebih mudah mencintaimu daripada mendaki sebuah gunung. Rintangannya terlalu berat. Tapi beginilah hidup. Harus tetap dijalani apapun tantangannya. Tuh, sekarang tuh mau segini tuh. Oke, dapat di mana aja. Oke guys, jadi kita baru sampai camp 3. Sumber air. Sumber air 1355. Sumber air sudah dekat. Muka udah nggak terkondisikan lagi. Hebatnya kita mendaki gunung setinggi ini, air segini belum habis bertiga. Manajemen logistik guys. Minum itu bukan untuk menghilangkan dahaganya, tapi kalau mendaki gunung, air minum itu hanya untuk membasahi tenggorokan yang kering supaya nggak dehidrasi. Jadi jangan minum terlalu banyak. Kalau terlalu banyak juga nanti kembung airnya. Sengkil. Ketika naik jadi sengkil perutnya. Jadi minum untuk membasahi tenggorokan supaya nggak dehidrasi aja. Jadi hemat airnya. Jadi bukan teguk gitu. Nih jadi suasana di sumber air atau di dekat pos 3 tuh kayak gini. Tuh. Jadi ini nih. Ini ada airnya, aliran air, terus
di bawah. Mana ya? Kok nggak kelihatan? Ini tuh airnya ngalir. Belum empat ya. Belum. Pemandangannya bagus banget. Ini yang paling jauh ini pos 3 ke pos 4 2 jam. Ini kita cuma 30 menit ya. Paling di sini 1 jam ya. 30 menit. Berarti kita 1 jam ini lumayan jauh nih 1 jam. Oke guys, jadi buat pecinta alam atau mapala pasti tahu dengan tali berwarna atau tali nggak berwarna atau berwarna sih terserah ya. Yang penting tali kayak gini. Jadi dia kalau misalkan emang baru pertama kali mendaki, terus supaya dia nggak lupa sama trek dia berangkat sama pulang, maksudnya nggak beda, nggak tersasar, dia pasti menandakan dengan tali seperti ini. Jadi apa ya, lebih safety deh kalau misalkan ada tali kayak gini. Jadi jalur yang dia lewatin tuh aman dan itu jalur tempat dia berangkatnya gitu. Ayo lanjut lah, aku takut pas. Ini baru jalan sekitar berapa menit ya? 30. Hah? 30. 20. Baru setengah 1 nih. Tapi dari bawah kan? Iya, dari pintu rimba. Tadi kesini 30 menit. 20. 20 menit. Berarti kalau misalkan dari pos 1 ke pos 2 nggak nyampe 30 menit. Bener kan? Ini depan udah pos 2. Jadi kita lanjut aja. Karena aku takut banget sama pasir. Pengen cepet-cepet ngeliat atau nikmatin hutan lumutnya. Sobek lama-lama celana. Oke guys, jadi ternyata nggak semudah yang dibayangkan dan nggak secepat yang dibayangkan. Pikir aku tadi tuh dari pos, pokoknya paling jauh tuh dari pos 3 ke pos 4 karena beneran jauh banget. Kayaknya kalau di tulisan itu 3 jam, menurutku cuma 2 jam sih, nggak terlalu jauh banget. Cuman yang paling lama treknya ya cuma pos 4, cuma dari pos 3 ke pos 4, sumpah itu jauh banget. Dan dari pos 4 ke atas mau ke pos 5 treknya lumayan jauh banget. Nggak jauh sih, cuman dia nanjak banget, terus becek, lumut-lumut semua. Sampai jatuh-jatuh. Sampai jatuh-jatuh. Kotor semua guys. Kuat lah. Ini kan cuma ngatur napas. tuh, sepatuku udah nggak kelihatan bentuknya padahal baru dicuci. Tadi kita ketemu itu ya, yang baru turun dari puncak, pendaki dari Pringsewu. Katanya mereka dari campground jam 8 sampai ke puncak jam 1. Dan mereka tadi pas ketemu aku di bawah jam setengah 4 baru turun. Katanya sih kalau misalkan dari tempat istirahat yang terakhir tadi sampai ke puncak sekitar setengah jam atau 1 jam gitu. Karena mereka turunnya cuma setengah jam doang. Setengah jam atau 1 jam setengah deh naiknya. Karena turunnya cuma setengah jam. Karena turun tuh lebih cepet ya Bea? Iyalah. Turun kan nggak narik beban, nahan, jadi lebih ringan, nggak capek. Paling cuma licin aja nanti jatuh-jatuh. Licin banget. Kalau naik kan ini kita harus nahan beban, ngangkat itu kan lebih berat daripada narik.
Ngangkat sama narik sama lah. Oh, sama ya. Kayak air terjun ya, sumber airnya. Itu dia di atas puncaknya ada air terjun itu, Met. Seger banget itu. Tinggi banget loh sampai bawah. Seger itu buat minum. Hah? Ya. Tanpong yang masing buri tak tabrak kowe loro. Naik gunung modelannya kayak piknik kita ini ya. Nggak ada beban ya. Ya kan? Kita ini naik gunung kayak orang piknik, nggak ada beban sama sekali. TikTok di puncak gunung. Yang penting nanjak. Aku seperti laki. Babe, latih. Wede, mudah, gelap tapi ya. Itulah kenapa aku suka sama pendaki gunung, karena secapek-capeknya mereka, Hidupnya nggak pernah serius. Iya, walaupun banyak beban. nah ya itu. Aduh, jadi pokoknya bahagia terus. Kalau udah di rumah udah mulai stres, jadi cangkeman tonggo KB. Aduh, capek banget. Terus capek-capeknya mereka tetap berjuang untuk sampai ke tujuan. Intinya seorang pendaki gunung itu nggak pernah berputus asa. Karena itu kalau berputus asa, ya nggak akan pernah sampai puncak. Karena pendaki gunung itu selalu punya komitmen dan punya prinsip. Apa tuh? Harus sampai puncak. Tujuannya itu harus tercapai, itu komitmen dan prinsipnya seorang pendaki gunung. Betul. Apa? Aduh, baru sampai pos 3. Karena tadi tuh di sumber airnya doang ternyata. Pos 3 beda lagi. Capek banget. Tapi insya Allah terbayarkan sama pemandangan di atas. Jadi ntar di puncak capeknya hilang. Tinggal nyiapin fisik buat turunnya aja. Capek banget. Ini pacet ini. Mana? Iya. Capek banget, capek nggak? Pacet ya. Nih guys, pacetnya guys. Tadi sebenarnya di pos berapa sih? Pos 1, pos 2, pos 3 kan sekarang. Nah, pos 2 itu sebenarnya ada. Cuman nggak ini aja sih. Nggak banyak dan alhamdulillah nggak nempel. Pos 3, pos yang di bawah itu. Ya kan udah ketemu di pos 3, ngapain nyari sampai atas aneh? Kalau yang orang tua nyasar ke sini tuh, Itu mah ketemunya masih di bawah. Ya logika aja orang tua 70 tahun naik sampai sini kuat nggak bawa air minum tuh aneh. Kok temannya bisa nggak tahu ya kalau ada temennya di pos 3?
Kok nggak bisa nggak tahu? Turunnya. Memang ditinggal posisinya, dia orang itu naik ke puncak yang Ya, pas dia orang turun. ya itu dikirainnya kan udah turun duluan karena sakit ditinggal kan, disuruh nunggu di situ, giliran dia orang balik ke situ nggak ada kan dikirain tinggal, padahal kan dia ke mata airnya nggak kelihatan kan karena sore. Nggak ini dia orang itu nggak ngerti prosedur pendaki gunung, SOP-nya kan ada. Karena kan puncak itu kan bukan tujuan, tapi pulang ke rumah itu tujuan mendaki gunung itu. Puncak itu kan bonus, kalau mampu ya digapai, nggak mampu ya udah, nggak boleh memaksakan. Makanya sebenarnya kalau pengen tahu kepribadian orang itu ya itu ajak dulu ke gunung, nanti keluar aslinya tuh, sifat-sifat aslinya keluar semua kalau di gunung itu. Yang biasanya manja, yang biasanya tukang perintah, yang biasanya sok tahu itu keluar semua kalau di gunung. Cewek masa tinggal, kalau cowok mah iya mas. Nah iya, cewek sendirian ditinggal, yang lainnya pada naik ke puncak kan kurang ajar. Ya, aneh ya. Kita aja mending milih turun semua, nggak naik satu nggak naik semua, itu namanya pencinta alam. Kecuali memang dari awalnya itu memang udah ditinggal di campground, di tenda, tuh kan aman. Nah ini dibawa sampai ke pos 3, nggak kuat ditinggalin. Tidak berperi kemanusiaan. Berperi. Apa itu? Oh, keringat aku nyampe sini. Basah. Basah nggak sih bajuku? Masalah. Kayaknya nyaman banget tuh. Kayaknya bagus banget tuh lurusnya. Ya kayu gunung ya lurus-lurus kayak gini, cuman kan kalau mau ditebang alangkah susahnya membawanya. Nah, ini kan terjal banget ini ke bawah. Itu rotan. Wih, di sini rotannya mantep banget. Buat silat keren ini. Susah bawanya. Mau tau nggak? Tadi abis nge-record keliling, terus HP-nya ditaro. Pas ditaro, nah aku mau Ada duduk babi. mau foto. Untung ketahuan kan kalau nggak ditabrak babi. Jadi tadi kata babi, ih babi, padahal aku di sini terus babinya udah di situ. Deket loh, tinggal cuman semeter, 2 meter tadi babutan udah mau nabrak gitu. Aku baru kali ini loh ketemu Bagas secara langsung. Biasanya nonton di video orang, ih ada Bagas di gunung terus gini-gini. Ada mantan. Sekarang ketemu secara langsung, ketemu Bagas, ada ketemu mantan. Jangan Bagas, ya Bagas nama orang aneh. Bagas, babi gana. Iya. Ya kalau yang nggak tahu ntar yang namanya Bagas protes dia. Ya Bagas pokoknya namanya babi ganas. Soalnya nyeruduk-nyeruduk. Bahut. Oh, Babi hutan. baru kali ini ketemu sumpah.
Tapi lebih capek nungguin dia yang nggak peka-peka, Met. Asli. Daripada capek nanjak gunung kayak gini, lebih capek nungguin dia yang nggak peka. Mantep banget nih. Akhirnya bentar lagi sampai. Ternyata enggak. Aku malah bukan rutenya yang jauh, karena tanjakannya tinggi, jadi kebanyakan istirahat. betul. Ya tergantung. Mati dong. Inilah yang bikin suka naik gunung atau pergi-pergi hutan itu kayak gini. Damai, tenang, pikiran itu jadi fresh, jadi plong, beban hilang. Kalau masalah resiko, memang resikonya gede, cuman tergantung kita gimana caranya membawa diri aja. Yang pertama, kalau mau mendaki gunung itu persiapan mental, fisik itu harus. Yang kedua, peralatan. Kalau peralatannya nggak safety, nggak memadai, jangan memaksakan deh buat naik gunung karena lebih banyak bahayanya. Karena dimanapun tempatnya, sependek atau tinggi sebuah gunung itu tetap aja dia tempat yang berbahaya. Jadi bagi para yang baru belajar naik gunung, lengkapi dulu peralatannya, perbanyak pengetahuan tentang pendakian, kemudian belajar tentang jungle survival, baru deh. Dan kalau mau naik jangan satu kelompok itu pemula semua, jangan. Usahakan ada satu atau dua yang sudah beberapa kali naik gunung atau dikatakan senior. Jadi supaya perjalanan naik gunung itu aman, ya, karena pengetahuan, skill, dan mental fisik itu penting dalam sebuah pendakian. Terus sikilnya harus kuat. Dan juga kakinya ini harus kuat ya. Iya sikil. Dan satu lagi yang paling sering dilupakan oleh semua pendaki atau orang-orang yang berpikiran kalau mendaki itu hal yang berat. Bawa enjoy aja. Sebenarnya kalau mendaki gunung itu kita bawa enjoy, kita bawa happy-happy. Kayak tadi ketemu babi malah ketawa-ketawa, ketemu pacet ketawa-ketawa, naik tanjakannya terjalnya kayak gitu ekstrim malah ketawa-ketawa, itu membuat kita jadi selalu fresh dan oksigen lancar ke otak karena kita fresh, kemudian jadi nggak kerasa capek.
segernya pegang ini. Ini kan rotan juga. Mantap memang bagus berdiri tuh ya. Oke, buat TikTok. Hai guys, sama kami di Ini baru makan siang. Tadi kan sarapan tuh jam 10. Sebelum di atas pos 3. Sekarang makan siangnya di jam 2:30 dan di musola. Naikin lagi. Musola. Belum nyampe pos 4. Tapi udah ada sumber airnya sih. Nih. Sumpah seger banget minum pakai ini. Oh, udah nyala di situ. Kelihatannya begitu. Nah, ini pakai sapi ini. Kalau nggak mau sangat, lo minumnya gini. Isi dulu. Tadi tuh dari musola Berarti udah deket ya? jam 2:30 ya, 2:30. Terus nyampe di pos 4 jam 3:30, sejam. Nggak diliatin. Ini enggak pos 4, sejam. Nyampe ke pos 4 3:30. Naiknya cuma 200 mdpl padahal. Di atas kayaknya ada orang nih. Itu di atas ya. Turun dari. Ini? Ini tuh.
kiri, Gemet. Nggak lewat kolongan itu loh, sebelah kiri. Ini treknya langsung batu. Jadi ini tebingnya sekitar 15. 10 atau 15 meter gitu. Jadi dia naiknya harus pakai tali. Semoga aja nggak licin. Yuk, gas, geng. Baru pertama kali ya panjat tebing ya. Baru pertama kali. Panjat tebing tapi nggak pakai webbing. Ini talinya tali konvensional, tali kambing, tali nilon. Doain ya guys, semoga aku bisa. Lumayan tinggi loh, 15 meter ini. Hati-hati pelan-pelan. Yuk, gas. Kita bersahabat dulu ya tali.
turunnya gimana ini ya? Ini yang suka ngomongin gue nggak mikir gimana kerja kerasnya gue di sini. Ya Allah, Akbar. Jatuh loh. Pelan-pelan, Be. Udah mau nyampe puncak jadi semangat. Talinya tali nilon ini jadi sakit di tangan. Harusnya tali jiwa. Jiwa dan raga. Yuk. Ayo. Siapa naruh balon di situ tuh? baru di pos 5. Sekarang sekitar jam 4:30. Bawahnya nggak kelihatan, lihat tinggi. Dari pos 5 ke puncak sekitar 15 menit atau 30 menit gitu. Dingin banget. Dingin banget tangannya, terus bajunya basah juga. Sebenarnya nggak dianjurkan sih kalau misalkan baju basah dilanjut pendakian dengan udara dingin ya, Bea. Takutnya hipotermia. Sampai bawah itu nggak kelihatan apa-apa. Nggak bisa lihat apa-apa kan? Sama aku juga mau lihatnya gitu kok. Cuma putih doang. Tinggal 100 lagi. Dikit lagi tuh. Mantap banget. Sendalnya sopo iki? Ceplok jalannya.
masih capek, cuman ngejar waktu jadi biar turunnya nggak kemalaman. Ngebul. Biar turunnya nggak kemalaman, kita langsung lanjut perjalanan sekarang di jam 4:30 pas. Ini karena Jadi, musim hujan jadi suhu turun nih sekitaran 6 sampai 8 derajat. Dingin banget kayak di kulkas ini. Ini dari pos 5 sampai ke puncak tulisannya 1 jam. Target 20 menit. Boleh. 20 menit ya. Jadi jam 5 sampai di atasnya. Ya. Yes. Jam 5 kurang ya. Sekarang aja masih jam 4:30 kurang 10. Yuk gas geng. Kita dari bawah jam Jam 5. enggak. Kita dari bawah jam 5. Kita di bawah ketemu di orang juga. Ini 4:30 nih. Ya udah maju banget itu. Udah mulai berkabut. Udah mulai berkabut. Akhirnya nyampe juga. Nyampe kan? Becek. Alamak. Assalamualaikum. Akhirnya. Ini pasti yang dari Bandar Lampung ini kayaknya. Dari mana? Dari Telang Padang. Kamus sukses. Mari Mas. Yo ya. Ya Allah, senang banget. Tadi barusan ada pendaki dari Bandar Lampung turun. Dia udah lumayan lama sih di sini. Jadi langsung turun udah ngopi-ngopi mungkin. Jadi aku akhirnya ratusan kali nginjekin kaki di Gunung Tanggamus dan baru pertama kali ini ada di puncaknya. Jadi aku naik di Tanggamus ini dari 2018 dan ada di puncak ini baru di tanggal berapa ini? 9. Tanggal 9 bulan 10 2021. Harusnya tanggal 10 bulan 10 harusnya besok harusnya ya. Yeay. Harusnya Tapi besok. kayaknya bisa bikin iri teman-teman yang belum sampai puncak. Selamat datang para pemenang. Berat ini. Akhirnya ya Allah, aku bisa menginjakan kaki di puncak Gunung Tanggamus. Mantap banget sumpah. Gak nyangka sekuat ini tuh. Cuma bertiga padahal. Ngejar dia bisa lah, Met. Walaupun jedanya 10 menit, dikejar dia orang. Nyatanya kita ya dari sini Sleman ke sini yang katanya sejam, nggak nyampe 30 menit. Sekarang kita ketemu orang itu di pos 4. Kita tuh hebat. Lewat.
Ya, akhirnya kita sampai juga ke puncak Tanggamus. Alhamdulillah. Kita mau langsung turun karena udah sore. Semoga selama perjalanan turun tidak terjadi apa-apa dan selamat Amin. sampai Amin. pulang. Amin. Amin. Kita berdoa dulu sebelum turun. Berdoa, mulai. Selesai. Atap Tanggamus. Sukses. Oke guys, kita mau langsung turun dan ini udah jam. Karena tadi udah kelamaan foto-foto kan, terus ngambil-ngambil video juga sedikit. Jadi ini jam 5:20. Jadi berharap Target jam 7 sih sampai pos 2. ya, pokoknya segitulah. Tapi semoga aja selamat semua sampai tujuan, sampai ke bawah. Jadi langsung Tag di bawah aja ya. tag di bawah aja ya karena capek Buru banget. waktu juga. Iya benar. Ayo guys. Aduh. Sumpah kayaknya kalau misalkan udah nyobain nggak lagi deh. Capek banget. Aku tadi di atas sempet jatuh. Jadi jatuhnya ngebanting, kabruk gitu. Terus ini apa namanya? Pas bagian pinggang ini tulangnya kena akar, jadi sakit banget ya Allah sumpah. Terus pas udah mau nyampe pintu rimba, kakinya kram, banyak banget keluhannya. Terus tadi siang kan aku berangkat dari pintu jam rimba 12. ini jam 12 siang kan, Sana setengah 5. sampai sana 4:30. Aku nggak diliatin. Terus habis itu apa namanya, tadi aku turun dari sana jam 5-an. Terus sampai sini aku jam 8 pas. Memecahkan rekor banget. Naik 4,5 jam, turun cuma 3 jam. Padahal tadi rombongan yang udah turun duluan kesalip. Padahal mereka udah lebih. Pokoknya aku di atas itu sekitar 20 menit ngambil video sebentar, foto-foto, terus mereka turun kan. Udah dapat 20 menit itu nyusulin mereka, dan ternyata kita duluan yang turun sampai bawah. Tadi ketemu itu di sebelum pos 4. Pos 4 atau sebelum pos 4? Pos 4 ya. Kayaknya sebelum deh. Pokoknya sekitaran itu deh. Karena tadi aduh, beneran capek banget. Mereka aja tadi banyak istirahatnya, mana tadi tangannya kena duri. Masya Allah banyak banget. Emang paling bener banget naik itu nggak enak malam. Naik turun itu nggak enak malam. Mending lebih baik istirahat. Terus juga kan apa namanya, udaranya dia kebanyakan karbon dioksida daripada oksigennya, jadi lebih bahaya. Ketemu lagi di tenda aja ya. Aduh. Oke guys, jadi aku nyampe. Kok kayaknya kurang terang sih. Ya pokoknya beginilah. Jadi aku nyampe lokasi campground, Camp Bonggol atau Camp 3. Itu di jam berapa sih kita tadi? Jam 9, karena kan tadi tuh istirahat di pintu rimba lumayan lama karena ngemil dulu, terus kaki aku kram juga kan, jadi udah relax baru langsung lanjut lagi ke Camp 3. Jadi di Camp 3 ini kita bakalan overnight di sini, bermalam di sini. Capek banget sumpah, tadi aku langsung salin, langsung ganti baju, ganti celana, semua aku ganti. Terus aku nggak bawa jilbab yang bersih sih, jadi aku jilbab kotornya aku taruh gitu aja. Ya Allah sumpah capek banget, baru kali ini ngeberaniin diri fisiknya sampai ke puncak, dan alhamdulillah selamat bisa nyampe duduk di Camp Bonggol lagi. Terakhir di Camp Bonggol itu 2019 sebelum corona. Jadi udah 2 tahun gitu nggak pernah kesini, dan pas kesini rungkut banget sumpah, rungkut bener-bener rungkut. Jadi ini sekarang persiapan lagi buat api unggun sama mau masak mie. Jadi kan mie-nya itu tuh mie goreng gitu. Karena aku ngambil yang praktis ya, tadi aku makan siangnya udah sama apa namanya, sayur matang semua. Jadi semua sayur matangnya udah habis, terus nasinya udah habis. Alhamdulillah aku bawa nasinya lumayan banyak sih. Jadi pas sarapan sama pas makan siangnya itu, pas mau ke puncak makannya pakai nasi. Bersyukur banget nggak lupa kalau misalkan nggak bawa nasi. Terus bawa sayur matang juga. Pokoknya mantap banget perjalanan hari ini, benar-benar capek. Kayaknya kalau langsung tidur pules, langsung bangun-bangun siang. Entahlah. Pokoknya benar-benar capek banget.
kita lanjut di makan malam. Karena kita mau buat apinya dulu. Mau buat api unggun supaya menghangatkan badan karena di sini bener-bener dingin banget. Aduh, sumpah dingin. Lagi pada cari ranting-ranting kayu dan sekarang aku mau nyantai-nyantai. Sumpah gak kuat. Aku udah lama gak trek pendakian yang lumayan tajam. Aduh, ya Allah, sumpah beneran rasanya nggak mau lagi nyampe ke puncak tangga, mau cukup sekali aja. Karena apa ya, semalam tuh sumpah beneran kakinya itu tuh kayak udah mau lepas, udah nggak ada daya, udah gini-gini aja gitu. Terus habis itu udah lanjut makan, habis makan langsung pada tidur semua, bangun-bangun udah jam 7. Jadi ini sekarang mau sarapan. Jadi aku sarapannya pakai nggak apa-apa lah ya, daripada nggak sarapan. Karena kalau mau turun langsung tuh rasanya nanti dulu deh, mikir-mikir aku mau turun, capek banget. Dari sekian ratus kali ke Gunung Tanggamus, baru kemarin menginjakan kaki di puncaknya. Lumayan. Sama diri sendiri bisa nyampe atas tanpa ngeluh, pulangnya doang yang ngeluh. Kalau nggak nyampe terus pos 4 mana, pos 3 mana, nggak ketemu, akhirnya ketemu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Emang ada rasanya. Coba masuk. Buatlah Gas, Selamat makan guys, jangan lupa sarapan karena menghadapi kenyataan itu butuh tenaga. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, aku udah mau pulang, kita udah mau pulang. Kita bakalan packing dulu. Karena ini di sini udah panas banget. Mataharinya langsung kesorot ke sini soalnya. Nggak ada pohon-pohon, jadi kita lanjut di next video aja. Oke guys, jadi kita udah mau nyampe di camp 2. Jadi tadi kan kita overnight-nya di camp 3 atau camp Bonggol. Terus ini baru nyampe camp 2 depan. Tapi belum nyampe sih, ntar pas di mata air mungkin mau istirahat dulu, mau buang-buang hajat. Padahal sebenarnya udah nggak kuat buat turun, cuman mau gimana lagi, daripada kita mau nginep lagi di sana kan lebih males. Jadi udah dipaksakan, mumpung treknya cuma turunan, gak ada tanjakan.
Jadi ya udah, hajar-hajar aja. Yang penting kakinya tetap lurus, nggak nekuk-nekuk untuk nanjak atau gimana gitu. Iya sakit kalau dipakai nekuk. Ini mungkin kalau kakinya buatan manusia udah kotel di atas. Ini kakinya udah nggak bertenaga lagi, udah capek banget. Istirahat 3 hari. Capek mantep pokoknya lah. Semoga yang nonton banyak. Iya, semoga yang nonton banyak. Kalau nggak banyak ya kelewatan. Aku udah berjuang nyampe puncak kan bertiga tuh. Tadinya sih niatnya mau bawa teman, cuman takutnya temannya nggak kuat, malah jadi gagal summit. Jadi ya udah, kita bertiga aja. Karena memang dari dulu juga berempat sih tadinya. Cuman hilang satu, jadi bertiga. Satunya bucin. Satunya bucin sama pacarnya. Terus nggak mau pulang, katanya kemarin ngomongnya mau pulang, gak jadi. Kayunya gede banget. Gede banget nih pohonnya. Yeay, sampai di camp 2. Panas banget. Masya Allah. Alhamdulillah udah nyampe mata air. Udah lewat dari camp 2 sih. Kita sampai mata air lagi. Mukanya masih fresh, tapi kakinya kayaknya kalau udah punya kakinya kalau punya mulut, tolong aku udah nggak kuat jalan lagi. Stop. Aduh. Pendaki Gunung Jawa kalau belum nyobain Gunung Tanggamus atau Gunung Pesagi, Eksotis yang hutan lumut. Parah. Harus cobain sih. Karena hutan lumutnya itu beneran eksotis banget, bagus. Di mana ini? Gue udah di sana. Kita sampai mata air. Aku mau beol dulu. Kita buang hajat. Oke guys, jadi akhirnya udah hampir sampai di parkiran, cuman kakinya udah nggak kuat lagi, udah tak berdaya. Jadi sampai jumpa di next video. Salam lestari, salam rimba garis petualang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.